Video kali ini merupakan kelanjutan dari video fluidostatis. Pembahasan yang akan kita pelajari di video kali ini yang pertama tentang fluida ideal, kemudian yang kedua tentang persamaan kontinuitas, dan yang terakhir tentang asas Bernoulli. Nanti akan diselipkan juga tentang persamaan Torricelli yang merupakan kelanjutan dari asas Bernoulli. Berbicara mengenai fluida dinamis, otomatis kita harus memiliki dasar dari fluida statis seperti yang sudah aku kemukakan di awal tadi. Di sini, fluida dinamis ini nama lainnya yaitu hidrodinamika. Kalau di fluida statis kita tahu nama lain dari fluida statis itu yaitu hidrostatika. Tapi kalau untuk fluida dinamis kita sebut dengan hidrodinamika. Nah, untuk mempelajari tentang fluida dinamis, otomatis kita harus memiliki kerangka acuan fluida yang mana akan mempermudah dari kita untuk mempelajarinya. Sebenarnya di alam nyata, fluida ideal ini sangat sukar sekali ditemukan. Jadi ini adalah alat bantu kita untuk mempelajari tentang fluida dinamis. Fluida ideal secara pengertian adalah fluida yang tidak kompresibel, berpindah tanpa mengalami gesekan, dan alirannya stasioner. Jadi di sini bisa kita simpulkan ada 4 syarat fluida dikatakan sebagai fluida ideal. Yang pertama, alirannya bersifat lunak atau steady, yaitu kecepatan setiap partikel fluida pada satu titik tertentu adalah tetap, baik besar maupun arahnya. Aliran tunak terjadi pada aliran yang pelan. Yang kedua, alirannya mengikuti garis arus atau streamline. Nah, jadi bisa juga kita sebutkan alirannya tak rasional. Alasannya yaitu di setiap titik partikel fluida itu tidak memiliki momentum sudut terhadap titik tersebut, sehingga alirannya mengikuti garis arus. Kemudian yang ketiga, tidak kompresibel atau tidak termampatkan. Maksudnya adalah fluida tidak mengalami perubahan volume, baik massa jenisnya, ya, karena pengaruh tekanan. Kemudian syarat yang keempat yaitu tak kental atau non-viskos. Artinya tidak mengalami gesekan baik dengan lapisan fluida di sekitarnya maupun dengan dinding tempat yang dilaluinya. Kekentalan pada aliran fluida ini berkaitan dengan viskositas. Di sini aku kasih tambahan informasi lagi mengenai jenis-jenis aliran fluida. Ada beberapa jenis aliran fluida. Lintasan yang ditempuh suatu fluida yang sedang bergerak kita sebut sebagai garis alir. Garis alir adalah lintasan yang ditempuh suatu fluida yang sedang bergerak. Ini kita sebut sebagai garis alir. Nah, berikut ada beberapa aliran fluida, yaitu aliran lurus atau kita sebut sebagai aliran laminar. Aliran lurus atau aliran laminar ini yaitu lapisan-lapisan yang bersebelahan meluncur satu sama lain dengan mulus. Pada aliran ini, partikel fluida mengikuti lintasan yang mulus dan lintasan ini tidak saling bersilangan. Aliran laminar dijumpai pada air yang dialirkan melalui pipa atau selang. Jadi dia alirannya lurus aja. Jadi tidak ada gangguan di sepanjang lintasan alirannya seperti itu. Contohnya aliran air dalam pipa. Kemudian yang kedua yaitu aliran turbulen. Aliran turbulen ini yaitu aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Aliran turbulen sering dijumpai di sungai-sungai dan selokan-selokan. Jadi bisa karena pengaruh angin juga ya. Besaran-besaran dalam fluida dinamis. Besaran yang pertama yang kita bahas yaitu debit aliran. Debit aliran ini diberi lambang Q. Jadi debit aliran diberi lambang Q. Pengertian dari debit aliran adalah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktunya. Ya, jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Jadi kalau kita rumuskan dapat ditulis secara matematis Q sama dengan jumlah volume yang mengalir tiap satuan waktunya. Nah, volume ini kita tahu kan luas dikali jarak.
Jaraknya boleh lambangnya S, boleh X, boleh L, dan seterusnya. Jarak dikali luas penampang atau luas permukaan dibagi perubahan waktunya. Nah, jarak dibagi waktu itu kan sama dengan kecepatan. Jadi, persamaan lain dari debit aliran yaitu A dikali kecepatan. Sehingga rumus debit aliran ada dua, yaitu volume, perubahan volume dibagi satuan waktunya, sama yang kedua, debit aliran sama dengan luas penampang dikalikan kecepatan. Nah, seperti itu. Di sini debit aliran memiliki satuan meter kubik per sekon. Sementara V ini adalah volume. Satuannya meter kubik, delta T waktu, sedangkan V kecil di sini adalah kecepatan fluida, kecepatan alirannya. Satuannya meter per sekon, sementara A adalah luas penampang. Oke, sekarang kita lihat contoh soal untuk debit aliran. Di sini, suatu pipa mengalirkan air dengan debit 1 meter kubik tiap sekonnya dan digunakan untuk mengisi bendungan berukuran 100 kali 100 kali 10 meter. Hitung waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bendungan sampai penuh. Oke, kita langsung saja tulis variabel yang diketahui. Yang pertama, kita lihat ada debit. Ini diketahui debit. Debit itu tadi kan sudah kita bahas Q lambangnya. Debitnya 1 meter kubik per sekon. Kemudian digunakan untuk mengisi bendungan berukuran 100 kali 100 kali 10. Itu volumenya. Jadi volumenya kamu kalikan dulu 100 kali 100 kali 10 berarti 10 pangkat 5. Ya, 10 pangkat 5 meter kubik. Kemudian waktu yang dibutuhkan. Jadi ditanyakan itu waktunya, waktu yang dibutuhkan. Oke, kita langsung saja gunakan persamaan debit Q sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya 1 kali 10 pangkat 5 atau 10 pangkat 5 aja kita tulis, waktunya yang kita cari. Sedangkan Q-nya itu kan 1. Jadi 1 sama dengan 10 pangkat 5 dibagi T. Sehingga T-nya sama dengan 10 pangkat 5 sekon. Atau 100.000. Dalam konsep fluida ideal, debit aliran yang mengalir pada suatu penampang akan sama dengan debit aliran yang mengalir pada penampang yang lain. Dalam hal ini, debit yang mengalir pada penampang 1 akan sama dengan debit aliran fluida yang mengalir pada penampang 2. Nah, dari sini kita mengenal yang namanya persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas ini adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi, kecepatan di satu penampang dengan penampang yang lain dihubungkan dalam suatu persamaan yang disebut dengan persamaan kontinuitas. Jadi, dalam persamaan kontinuitas itu syaratnya debit aliran yang mengalir pada satu penampang sama dengan debit aliran yang mengalir pada penampang yang lain. Ingat, sebelumnya debit itu adalah volume atau jumlah volume fluida yang mengalir tiap satuan waktunya. Dalam hal ini, debitnya bisa kita tulis persamaannya luas penampang dikalikan kecepatan. Nah, ini luas penampang kedua dikalikan kecepatan ketika bergerak di penampang yang kedua. Jadi seperti ini yang akhirnya kita sebut sebagai persamaan kontinuitas. Kalau misalnya dalam soal tidak diketahui luasnya, tetapi yang diketahui jari-jari atau diameternya, maka persamaannya bisa berubah menjadi R1 kuadrat dikali V1 sama dengan R2 kuadrat dikalikan V2 atau D1 kuadrat dikalikan V1 sama dengan D2 kuadrat dikalikan V2, di mana R adalah jari-jari sedangkan D adalah diameter. Sementara V di sini adalah kecepatan sama dengan V tempat lain ya. Kemudian A besar di sini adalah luas penampang. Nah, seperti itu. Jadi, konsep persamaan kontinuitas sudah
Deal seperti ini, dan intinya kalau kecepatan di penampang kecil ini besar, kecepatan fluida yang mengalir di penampang satu ini besar, maka kecepatan fluida di penampang kedua ini pasti lebih kecil. Supaya nilainya hasil perkaliannya akan semakin besar. Karena kalau kecepatannya besar, otomatis luas penampangnya kecil. Karena dari konsep persamaan kontinuitas ini, kecepatan dan luas penampang itu berbanding terbalik. Masuk ke contoh soal dari persamaan kontinuitas. Redaksinya, suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti pada gambar. Jadi di sini gambarnya ya. Kemudian jika luas penampang A1 ini 8 cm persegi, kemudian luas penampang A2 di sini sama dengan 4 cm persegi, dan laju zat cair V2. Jadi V2 di sini nilainya adalah 2 meter per sekon, maka berapakah nilai V1 yang ditanyakan? Oke, dari soal ini kita bisa menggunakan persamaan kontinuitas yang menggunakan variabel luas penampang A. Kalau yang pakai A, rumusnya kan gini, A1 V1 sama dengan A2 V2. A1-nya 8, kalau seperti ini nggak perlu diubah ya satuannya, walaupun kecepatannya dalam satuan meter per sekon, tapi di sini luas penampangnya nggak perlu diubah karena mereka sama-sama menggunakan cm persegi, kecuali jika yang ditanyakan adalah salah satu luas penampangnya. Berarti boleh kalian ubah menjadi meter persegi terlebih dahulu, atau tetapi nanti hasil akhirnya dalam satuan seperti yang di awal. Oke, langsung saja 8 dikali V1-nya yang kita cari sama dengan A2-nya 4, V2-nya 2. Hasilnya yaitu V1 sama dengan 8 per 8 atau 1 meter per sekon. Ini jawabannya. Jadi 4 kali 2 8, 8 di sini dipindahkan jadi pembagian seperti ini. Kita masuk ke hukum Bernoulli. Jika pada benda yang bergerak berlaku hukum kekekalan energi mekanik, di mana nilai energi potensialnya ditambah energi kinetiknya adalah konstan, maka pada kasus fluida yang mengalir, ya, untuk kasus fluida yang mengalir akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik untuk fluida. Hukum kekekalan energi mekanik ini ternyata berlaku juga untuk fluida yang bergerak, ya, untuk fluida yang bergerak. Menurut Bernoulli, untuk fluida yang bergerak, energinya diubah menjadi tekanan. Jadi, energi diubah menjadi tekanan. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah tekanan P, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Secara matematis, hukum Bernoulli dapat diturunkan sebagai berikut. P plus EK per V plus EP per V sama dengan konstan. P plus EK-nya dijadikan setengah MV kuadrat dibagi V, ditambah energi potensialnya dijadikan MGH per V sama dengan konstan. M per V itu adalah rumus massa jenis, karena massa jenis adalah massa dibagi volume, sehingga rumusnya menjadi P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Kalau misalnya kita bandingkan dengan dua titik, maka P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan V2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Jadi inilah rumus hukum Bernoulli dari dua keadaan atau dua titik yang ditinjau, di mana P adalah tekanan, satuannya Newton per meter persegi, rho massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, V kecepatan, satuannya meter per sekon, G percepatan gravitasi yang bisa kita gunakan 9,8 atau 10, dan H adalah ketinggian. Salah satu penerapan dari hukum Bernoulli yaitu teorema Torricelli atau laju F-Flux.
Nah, teorema Torricelli ini dia membicarakan tentang laju air yang menyembur dari lubang sama dengan air yang jatuh bebas dari ketinggian. Kalau kita perhatikan di sini ada sebuah bejana berisi air, kemudian di sisi bagian bawahnya ada lubang yang membuat air itu memancar keluar. Di sini bisa kita lihat ada yang namanya laju efflux. Laju efflux itu sendiri adalah laju air yang menyembur keluar dari lubang yang nilainya sama dengan air yang jatuh bebas dari ketinggian. Sehingga Torricelli ini dapat dinyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak H dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian H. Untuk mencari kecepatan semburan air yang keluar dari lubang ini, maka kita bisa menggunakan persamaan Bernoulli untuk menurunkan rumusnya. Nah, untuk persamaan Bernoulli ini berarti kita harus menentukan titik pertama dan titik kedua yang menjadi acuan kita. Sekarang aku anggap titik pertama yang menjadi acuan kita yaitu di permukaan air ini, itu sebagai titik pertama. Titik 1. Kemudian di lubang ini sebagai titik kedua. Nah, sekarang di titik pertama kamu perhatikan karena permukaan air ini itu berbanding jauh lebih besar dibandingkan lubang, ya. Jadi permukaan wadah dengan permukaan lubangnya itu jauh sekali perbandingan diameternya, sehingga dapat dikatakan kecepatan di permukaan wadah ini sama dengan 0. Sedangkan kecepatan di permukaan kedua atau di lubang ini yang akan kita cari. Kemudian ketinggian air dari permukaan ini sampai ke dasar itu sama dengan H1. Sementara ketinggian air dari lubang sampai ke dasar itu H2. Sementara H di sini adalah ketinggian air dari permukaan ke lubang. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita perhatikan lagi di titik pertama itu ada tekanan P1, di titik kedua ada tekanan P2. Mereka sama-sama berada di luar dari air, sehingga di sini akan muncul kecepatan atmosfer. Di sini juga akan menjadi kecepatan atmosfer. Jadi sama-sama sebagai kecepatan atmosfer, sehingga nilainya sama 1 atm. Dari hal ini kita bisa langsung saja menggunakan persamaan Bernoulli P1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat ditambah Rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat ditambah Rho GH2. Dari sini, karena tekanannya sama, maka hasilnya 0 kalau kita kurangkan. Kemudian dari sini kecepatan di titik pertama itu sama dengan 0, berarti di sini akan sama dengan 0, sehingga hasil perkaliannya 0, maka yang tersisa adalah Rho GH1 sama dengan setengah Rho V2 kuadrat ditambah Rho GH2. Oke, sekarang H-nya kita kumpulkan dengan H, sedangkan V yang akan kita cari. Jadi di sini kita lihat setengah Rho V2 kuadrat sama dengan Rho GH1 dikurang Rho GH2. Rho-nya kita keluarkan, maka hasilnya akan menjadi Rho Rho dan G-nya kita keluarkan ya. Berarti Rho G H1 dikurang H2. Rho dibagi Rho kan nilainya sama dengan 1, berarti bisa dicoret. 2-nya ini kita pindah ke sini jadi perkalian, maka nilainya V2 kuadrat sama dengan 2G H1 dikurang H2. Kemudian kuadrat kita pindah ke ruas sebelahnya akan menjadi akar. Jadi V2 sama dengan akar 2G H1 dikurang H2. Jadi ini persamaan untuk mencari kecepatan atau laju aliran air yang keluar dari lubang. Nah, ingat H1 dikurang H2. H1 dikurang H2 itu sama dengan H. Sehingga bisa kita tulis persamaannya menjadi V2 sama dengan akar 2GH.
Jadi ini persamaan matematis untuk mencari kecepatan aliran air yang keluar dari lubang untuk persamaan Torricelli yang merupakan penerapan atau aplikasi dari hukum Bernoulli. Ingat, kecepatan ini sama dengan kecepatan jatuh bebas. Sehingga teorema Torricelli tadi terbukti. Sekarang kita masuk ke contoh soal teorema Torricelli. Di sini ada tangki air yang memiliki lubang kebocoran, di mana jarak lubang ke tanahnya itu 10 meter dan jarak lubang ke permukaan air 3,2 meter. Sekarang kita coba mencari kecepatan keluarnya air yang untuk option A. Kita bisa menggunakan rumus V sama dengan akar 2GH, yaitu 2 dikali 10 dikali H-nya itu adalah 3,2. Karena kan kita mencari dari permukaan ke lubang. Jawabannya sama dengan akar 64 sama dengan 8 meter per sekon. Untuk yang B, mencari jarak mendatar terjauh yang dicapai air, kita bisa menggunakan rumus gerak lurus. Ya, gerak lurus beraturan, X sama dengan V dikali T. V-nya yang kita dapatkan tadi, yaitu akar 2GH. Dan T-nya itu rumusnya adalah 2H besar per G. Nah, terus di sini kan G-nya bisa dicoret karena sama-sama pakai akar tuh. Berarti 2 kali 2, 4, H dikali H besar. Akar 4 itu 2, berarti dikalikan dengan akar H kecil dikali H besar. Jadi 2 dikali H kecilnya tadi nilainya adalah 3,2 dikali H besarnya 10. Berarti ya 2 dikali akar 32 nilainya itu sama dengan 8 akar 2 meter. Meter aja. Oke, selanjutnya kita bisa mencari yang C, waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah. Langsung aja kita gunakan T sama dengan akar 2H besar dibagi G. Yaitu sama dengan akar 2 dikali 10 dibagi 10. Berarti jawabannya adalah akar 2 sekon untuk waktu jatuhnya air sampai menyentuh tanah. Nah, aku punya option lain untuk mencari bagian B, untuk mencari jarak mendatar terjauh. Kita tinggal cari dulu T-nya. Jadi nggak usah pakai rumus yang beribet kayak gini. Jadi kita cari satu-satu. Di sini kan option A sudah ketemu tuh V-nya 8 meter per sekon. Yang T-nya kita ketemu akar 2, kalikan aja. 8 kali akar 2 langsung. Contoh penerapan yang lain adalah venturimeter. Nah, venturimeter ini adalah sebuah alat yang kita sebut dengan pipa venturi yang berfungsi untuk mengetahui laju aliran fluida yang bersifat cairan. Ini kata kuncinya. Jadi pipa venturi yang merupakan sebuah pipa yang memiliki penampang bagian tengah lebih sempit biasanya diletakkan mendatar dengan dilengkapi pipa pengendali untuk mengetahui permukaan air yang ada sehingga besarnya tekanan dapat diperhitungkan. Ada dua venturimeter. Ada dua jenis venturimeter, yaitu venturimeter tanpa manometer dan venturimeter tanpa menggunakan. Ada dua jenis venturimeter. Yang pertama venturimeter tanpa manometer dan venturimeter dengan menggunakan manometer yang berisi zat cair lain. Dua yaitu tabung pitot. Tabung pitot ini yaitu alat ukur yang digunakan untuk menentukan laju fluida yang bersifat gas. Kata kuncinya gas ya. Jadi bedanya venturimeter dengan tabung pitot. Kalau venturimeter digunakan untuk mengetahui laju fluida yang bersifat cairan. Kalau tabung pitot untuk menentukan laju fluida yang bersifat gas. Penerapan hukum Bernoulli yang ketiga yaitu gaya angkat sayap pesawat atau pesawat terbang pada pesawat terbang. Nah, pada pesawat terbang terdapat gaya angkat pesawat. Nah, gaya angkat pesawat terbang ini bukan karena mesin ya. Sekali lagi bukan karena mesin. Kalaupun mesinnya itu dibuat secanggih mungkin, sebaik mungkin, tapi pesawat itu tidak akan bisa mengudara kalau aliran fluidanya tidak diatur sedemikian rupa dengan menggunakan bentuk ideal dari sayap pesawat tersebut. Nah, jadi pesawat terbang itu memanfaatkan hukum Bernoulli yang membuat laju aliran udara tepat di bawah sayap pesawat itu menjadi lebih kecil. Karena laju aliran di atas sayap lebih besar, maka tekanannya menjadi kecil di bagian atas. Nah, berikut contoh dari
alat yang namanya venturimeter. Di sini venturimeternya menggunakan manometer ya. Kemudian kalau alat aslinya ya atau bentuk realnya dalam penggunaan kehidupan sehari-hari seperti ini. Jadi dia dipasang seperti ini menggunakan manometer. Nanti di sini kedeteksi berapa kelajuan aliran airnya atau fluida yang bersifat cairan tadi. Tabung pitot itu seperti ini bentukannya. Jadi konsepnya itu seperti ini, aliran fluida yang bersifat gas itu masuk ke sini dan diukur menggunakan tube ini atau tabung ini. Bentuk realnya bentuk real penerapannya seperti ini. Jadi diletakkan di bagian bawah pesawat untuk mengetahui laju aliran udara yang ada di bawah pesawat ini. Jadi ditempatkan di sini. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian untuk gaya angkat sayap pesawat itu, jadi sayap pesawat itu didesain seperti ini, melengkung ya, agak melengkung seperti ini. Tujuannya supaya aliran fluida di atas sayap pesawat itu menjadi lebih besar sehingga tekanannya menjadi kecil. Kemudian di bagian bawah sayap pesawat itu seperti ini. Tujuannya agar kecepatan aliran fluidanya itu kecil sehingga tekanannya besar dan terjadilah gaya angkat. Jadi pesawat bisa terbang tuh seperti itu. Jadi konsepnya pesawat itu kan memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah, kemudian gaya hambat oleh udara, gaya dorong oleh mesin, dan gaya angkat oleh sayap pesawat ini. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan see you next video.